Di Bali sendiri, penyu sering dijadikan santapan spesial pada hari-hari besar. Walaupun penyu telah masuk ke dalam kategori binatang yang harus dilindungi, dalam prakteknya masih banyak oknum-oknum yang mencari keuntungan dengan menangkap dan memperdagangkan penyu secara ilegal. Mengambil telur penyu untuk disantap juga termasuk ke dalam salah satu aktivitas yang mengancam pada punahnya penyu di masa yang akan datang. Iwayan Rage, beliau sadar bahwa penyu sudah mendekati kepunahan dan diperlukan manusia untuk turut menjaganya. Sejak tahun 2000, ia sudah mulai menangkarkan penyu di kediamannya yang diberi nama Citra Taman Penyu dan bertempat di Pulau Serangan. Nah, dengan adanya sekarang sudah merajalela ada pariwisata di Bali. Berarti pantai-pantai, semak-semak sudah bersih semua. Orang-orang berkunjung pun semua lari ke pantai. Tidak ada orang-orang berkunjung sekarang balik ke kota. Semua ke pantai siang malam kan seperti itu. Nah, makanya yang disebut di Bali itu dibilang penyu punah. Itu semestinya gara-gara punah itu kan dari faktor manusia, orang-orang itu yang berkunjung ke pantai seperti saya bilang tadi. Semua yang buat hotel atau apa kan dibersih pantai. Nah, sekarang kadang-kadang bisa mencaplok sebadan pantai, mana mungkin dia bisa datang penyu bertelur. Itu pun di tempat yang layak dia bertelur itu kan sepi, sunyi, tidak ada suara apapun, jangankan seperti lampu atau apa kan seperti itu gitu. Nah, makanya kami di sini uji coba membesarkan tukik yang dulu kami tetaskan di sini berupa telur. Nah, berbekal keinginan yang tulus, beliau mencoba menetaskan dan membesarkan penyu-penyu tersebut. Agar para pemburu telur penyu maupun penyu tidak memperdagangkan penyu-penyu tersebut di pasar gelap untuk disantap, maka Green Island dengan Wayan Rage bekerja sama dengan beberapa LSM pelestari penyu di Nusantara untuk menetaskan penyu agar dapat dilepas kembali ke habitatnya. Sebagai motivasi, Green Island menyalurkan imbalan kontribusi dana. Green Island memadukan pariwisata dengan aktivitas kasih kepada penyu laut, mengajak wisatawan untuk berpartisipasi melepaskan tukik atau penyu kecil ke laut. Sejak tahun 2010 hingga 2013, telah dilepaskan kurang lebih 10.000 ekor tukik ke habitatnya. Itu umurnya paling kecil itu paling minimnya 4 bulan. 4 bulan itu perapasnya udah kurang lebih sekitar 12 antara 15 ini. Itu sudah layak dilepas ke laut karena sudah dia bisa menghindari mangsa. Misalnya seperti yuyu, burung, ikan, ulah manusia udah bisa dia menghindari. Nah, dan kami pun pembesaran tukik menjadi anak penyu itu kita beri pada waktu berusia 1 minggu sampai 3 bulan tuh siput sama udang. Nah, setelah dia udah ada berumur 4 bulan atau 5 bulan, kita ajari dia makan rumput laut. Nah, nanti setelah ada adopsi untuk pelepasan di laut, otomatis dia habitatnya makan rumput laut. Nah, mungkin dia makan siput sama udang lagi. Tukik hasil penetasan yang telah berumur lebih dari 3 bulan, insting bertahan hidupnya sudah kuat dan mampu bertahan hidup di alam bebas. Kita harapkan lewat kasih kepada penyu, tukik yang telah dilepas bisa bertahan hidup. Hingga 20 tahun lagi mereka akan mengalami pembuahan dan kembali ke daratan untuk bertelur, sehingga mereka dapat melahirkan ratusan kehidupan baru. Sungguh sebuah siklus kehidupan yang indah dan alami dan harus dihargai, bukan direnggut. Mari kita lestarikan penyu sehingga anak cucu kita bisa tetap melihat keberadaan penyu di habitat aslinya, bukan hanya melihat di buku atau di museum.